Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semua di jurusan ataupun di program studi akuntansi. Sebagian besar sudah mengenal saya ya, kecuali mungkin yang di kelas E waktu di pendidikan Pancasila itu belum terlalu sering mengenal saya. Jadi untuk perkenalannya bisa sambil jalan saja. Ya. Oke, untuk di perkuliahan pendidikan kewarganegaraan di semester 2 ini, mungkin di awal-awal pertemuan ya, kita sudah masuk minggu yang kedua, atau di pertemuan yang kedua, kita mencoba dulu untuk menghemat-hemat energi ya, tidak banyak dulu seperti di mata kuliah sebelumnya, hampir tiap pertemuan saya full gitu, untuk di pendidikan kewarganegaraan, karena di pertemuan-pertemuan berikutnya ya akan banyak diskusi mungkin ya, akan banyak presentasi, jadi kita di awal-awal tidak banyak dulu bertatap muka. Karena memang hal-hal yang hal-hal yang penting mungkin ya di minggu lalu pun udah saya upload di Google Classroom-nya tentang kisi-kisi materi yang akan kita pelajari selama 14 pertemuan tatap muka, kemudian juga nanti ada 2 ujian ya, yaitu ujian tengah dan ujian akhir semester. Namun mungkin untuk mekanisme perkuliahan sedikit mengalami perbedaan dengan pendidikan Pancasila ya. Untuk tugas individu mungkin seperti biasa lah, nanti mulai minggu ke-3, ke-4 akan ada tugas-tugas individu. Untuk tugas kelompok sendiri ya, kalau di pendidikan Pancasila kan saya memberikan penugasan kelompok itu di akhir ya, di bab terakhir. Tapi untuk di kewarganegaraan karena materinya cukup dinamis dan kontekstual, jadi bisa dieksplor oleh mahasiswa sendiri ya. Jadi dari bab 3 atau bab 4 lah, kita akan mulai membahas tugas-tugas kelompok ya. Ada yang kebagian di awal, ataupun nanti di tengah, ataupun nanti juga di akhir ya, untuk tugas-tugas presentasi kelompoknya. Nah, untuk evaluasi juga di pertemuan di mata kuliah sebelumnya ya. Jadi untuk nanti mekanisme kelompoknya ya, akuntansi kan cukup banyak ya, dari 5 kelas A sampai D itu hampir 50 ya, 45 lebih gitu. Mungkin kelas E yang hanya 8, kalau untuk kelompok bisa nanti gabung ke kelas lain ya untuk penugasan kelompoknya. Jadi saya butuh per kelas terus kurang lebih 10 kelompok. Nanti pembagian materinya di minggu depan lah, bagian tema-tema kelompoknya setelah Anda memiliki bahan materinya. Itu ya. Jadi untuk kelompoknya kurang lebih 10 kelompok per kelas, kemudian juga untuk penayangannya gitu ya, biar lebih efektif karena Anda kan sudah punya channel YouTube ya di jurusan akuntansi di mata kuliah saya, sisa kemarin di Pancasila. Jadi tidak presentasi seperti biasa misalkan di classroom di Zoom Anda presentasi kelompok, tapi Anda menyiapkan aja rekaman ya. Rekaman untuk diupload di YouTube. Jadi pas nanti Zoom itu cukup untuk diskusi saja. Jadi seminggu ya kurang lebih atau sebelum jam kuliah setiap kelompok yang kebagian paling tidak minimal sudah disimak oleh teman-temannya gitu kan. Materinya sudah ada di YouTube sehingga pas Zoom itu tinggal diskusi. Oke itu. Nah, untuk penayangannya dia usahakanlah jangan lebih dari 20 menit. Nah, karena ini materinya cukup kontekstual seperti halnya ada bab konstitusi ya, ada demokrasi, ada hukum, ada HAM gitu dan lain-lain. Ya mungkin 70% itu masalah ya, 30% teori lah. Jadi jangan terlalu banyak tentang pengertian, tapi cukup poin-poin inti dari materi, kemudian dieksplor ke masalah yang sedang menarik untuk dibicarakan ya.
tentang demokrasi misalnya, bagaimana ada upaya pemilu serentak, tentang revisi undang-undang pemilu, ya, tentang masalah partai politik, ya. Di dalam masalah hukum saya kira banyak ya, penegakan HAM itu, hukum dan HAM itu banyak sekali masalah yang mungkin saat ini masih menjadi kontroversi, ya. Di dalam bab Undang-Undang Dasar, konstitusi juga banyak hal yang bisa dipermasalahkan, misalnya tentang bagaimana amandemen Undang-Undang 45 ya, tentang wacana 3 periode presiden misalnya, memperpanjang masa jabatan presiden, itu kan menjadi persoalan yang menuntut daya kritis mahasiswa sebenarnya sebagai warga negara. Jadi itu ya, saya harapkan lebih dinamis ya. Dan sekalipun kelompok yang tidak presentasi juga itu tetap ya menguasai materi ya, biar harus paham semua ya, bisa aktif kritis nanti di pas forum diskusinya. Oke, itu ya kurang lebih teman-teman semua mengenai langkah-langkah dalam perkuliahan yang saya jelaskan secara langsung. Nah, untuk di minggu ini sedikit saya akan mengupas ya tentang bab 1 di bab pendahuluan atau pengantar pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Ya. Nah, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi ya sebagai salah satu mata kuliah umum wajib yang gambaran ya pemahaman bab 1 ini ya di kurang lebih untuk apa sih kita menelusuri ya pentingnya PKN di dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ya. Bagaimana, kenapa ya diperlukan PKN di perguruan tinggi, kemudian juga bagaimana sumber historisnya, sumber sosiologisnya, sumber politisnya tentang PKN di Indonesia. Kemudian juga membangun bagaimana argumen ya, tentang dinamika, tantangan, dan PKN, kemudian juga bagaimana esensi dan urgensi PKN untuk masa depan ya. Nah, salah satu pendidikan itu untuk masa depan ya, tidak hasil dari proses pendidikan hari ini itu tidak dirasakan besok lusa ya, mungkin puluhan tahun ke depan ya, seperti apa keberhasilan pendidikan itu. Nah, seperti halnya di mata kuliah yang lain ya, yang disebut dengan mata kuliah dasar, mata kuliah wajib, atau mata kuliah umum, ini ada dua landasan yang memperkuat ya kenapa ini sangat penting diajarkan pendidikan kewarganegaraan. Mungkin yang paling fundamental adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Perguruan Tinggi ya, atau pendidikan tinggi. Tahun 2003 itu ada dimuat jelas dicantumkan tentang bagaimana ya kewajiban setiap jenjang pendidikan dari dasar sampai tinggi itu memuat pendidikan kewarganegaraan. Kemudian juga dalam pendidikan tinggi tahun 2012 ya masih tetap ada pendidikan kewarganegaraan di samping bahasa dan agama, namun ditambah dengan pendidikan Pancasila. Untuk apa sih mahasiswa ya harus belajar pendidikan kewarganegaraan? Dalam rangka mencerdaskan tadi kehidupan bangsa ya, agar memiliki atau menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Itu paling tidak pesan dari Undang-Undang Pendidikan Tinggi ya. Oke, itu. Nah, kemudian teman-teman semua kita akan mengkaji sedikit dari konsep dasar ya, sampai kita nanti akan paham kenapa sih harus ada PKN ya di negara Indonesia, katakanlah. Nah, kalau berbicara mata kuliah, itu pasti tentunya berbicara juga tentang disiplin ilmu ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara ilmu kewarganegaraan atau civics ya, sebelum nanti ada pendidikan kewarganegaraan ya, bahwa ada konsep warga negara. Ya. Secara keilmuan sebenarnya ini sudah ada 3 abad sebelum Masehi ya, ketika peradaban Romawi dan Yunani kuno khususnya, salah seorang filsuf yang terkenal yang namanya Plato itu menulis sebuah buku yang berjudul Politik ya, tentang politik. Dalam buku tersebut ada satu bab yang berjudul civics ya, civic. Nah, ini yaitu tentang kewarganegaraan. Artinya bahwa secara dasar keilmuan sebenarnya
Kewarganegaraan ini adalah cabang atau bagian dari ilmu politik. Sehingga tidak heran kalau berbicara mata kuliah PKN tentunya banyak persoalan-persoalan politik yang akan kita bahas ya. Sangat dekat dengan kehidupan politik. Karena politik secara praktis itu berbicara tentang hubungan antara negara ya, warga negara, tentang pengelolaan negara. Jadi itu tidak heran ya. Persoalan apapun saya kira tidak bisa lepas dari kehidupan politik dalam bernegara ini ya, ekonomi, hukum ya, HAM, undang-undang, demokrasi itu pasti akan berkaitan dengan hubungan antara pengelolaan negara ya, yaitu kehidupan politik. Nah, kemudian untuk pendidikan kewarganegaraan sendiri ya, yang akhirnya menjadi civic education atau citizenship education ini adalah salah satu ranah ya dalam proses mungkin pendidikan politik itu sendiri ya. Jadi konsep warga negara memang ini adalah konsep yang diperlukan dalam pembentukan pemahaman bernegara, ya, pewarganegaraan. Nah, terutama kalau kita melihat konsep pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, kenapa itu penting? Ya, sampai harus diajarkan dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, ya karena memang kultur ya, budaya negara kita yang memang memerlukan ya konsep yang bagaimana sih konsep warga negara itu. Karena salah satu negara yang dianggap kita ini multi budaya ya atau multikultural. Nah, konsep civic education ini sebenarnya ini kita juga mengadopsi dari konsep pendidikan kewarganegaraan dari negara yang dianggap negara adikuasa ya, negara maju, yaitu Amerika Serikat. Dan memang kita dengan Amerika Serikat itu memiliki persamaan sebagai negara yang multikultural ya. Nah, saya ingin tanya, apa sih yang dimaksud dengan multikultural itu? Indonesia dan Amerika itu, kenapa kita ingin mengadopsi PKN persis dengan Amerika Serikat? Ya karena kita sama-sama sebagai negara yang multikultural. Apa itu negara multikultural? Yang mengakui adanya perbedaan. Ya bukan hanya sebatas mengakui ya, betul ada perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan apa? Coba. Perbedaan budaya, agama. Ya, perbedaan budaya. Jadi negara yang multi budaya. Jadi bukan hanya mengakui, tapi memang secara faktanya kita dan Amerika itu negara yang bermulti budaya secara fakta ya, secara faktualnya. Itu banyak budaya. Apa coba bedanya? Itu kan persamaannya ya. Di Amerika ada budaya, ada banyak sekali budaya yang beragam. Jadi nanti akan kita lihat proses pembentukan warga negaranya gitu kan. Di Indonesia itu tidak mudah ya untuk menjadikan ketika kita merdeka menjadi Indonesia itu tidak mudah untuk menjadi satu konsep warga negara yang sama. Karena akar budaya kita itu budaya-budaya lokal ya, suku-suku lokal. Setiap pulau, setiap provinsi itu memiliki budaya yang berbeda-beda, suku-suku bangsa namanya. Sehingga memerlukan proses kewarganegaraan yang memang bagaimana nih setelah mereka kita. Dulu kan kita dipecah-pecah oleh kerajaan-kerajaan, budaya-budaya lokal. Walaupun diikat oleh kolonialisme, misalnya Belanda. Tapi setelah menjadi budaya modern ini bagaimana proses pengelolaannya? Amerika Serikat itu perbedaannya dengan Indonesia. Kalau Amerika Serikat proses atau kultur budayanya adalah mereka bukan asli seperti kita ya. Asli karena asli ya. Jadi suku-suku yang sudah mendiami wilayah-wilayah yang menetap. Nah kalau Amerika itu ada wilayah baru, bahkan suku aslinya pun telah tidak ada ya, suku Indian itu. Nah, kemudian mereka dibentuk dalam sebuah proses budaya baru ya. Bedanya kalau di Amerika mereka semuanya kebanyakan para pendatang. Jadi setiap bangsa-bangsa di dunia, apakah dari Eropa, dari Afrika, dari Asia, dari manapun yang mau menjadi warga negara Amerika itu bisa. Ya. Sehingga muncullah
ya, kewarganegaraan Amerika Serikat. Sehingga Amerika walaupun negara maju ya, itu tetap ada pendidikan kewarganegaraan, ada civics education-nya karena mereka sadar bahwa ini adalah salah satu budaya, salah satu negara yang memang bukan asli ya di geografis tersebut dan mereka mayoritas para pendatang ya dari berbagai bangsa-bangsa di dunia. Dan banyak, walaupun ada yang mayoritas, tapi kan banyak juga ya suku-suku yang minoritasnya, bangsa-bangsa yang minoritasnya. Nah, Indonesia itu relatif sama ya, karena banyak budaya, walaupun budaya lokal, tapi kan menjadi budaya nasional itu kan sulit ya, atau memerlukan sebuah proses. Ditambah lagi kita ini negara yang masih berkembang gitu kan. Ingat ya bahwa negara berkembang itu negara yang secara konsep pengelolaan negaranya ya itu belum bisa move on dari hal-hal yang dianggap sudah tidak lagi dipersoalkan oleh negara-negara maju. Di di Eropa misalnya negara-negara maju di belahan manapun itu mereka mayoritas tidak lagi mempersoalkan siapa warga negaranya karena sudah paham betul karakter kebangsaannya, karakter negaranya. Sementara kalau negara berkembang ya, apalagi kita multi budaya itu masih mempersoalkan ya. Masih ada siapa ya identitas nasionalnya itu yang bagaimana ini kan. Kita ini banyak budaya, banyak suku, banyak kepentingan. Sehingga masih memerlukan pendidikan yang dasar seperti ini gitu kan. Sehingga untuk mencapai persaingan ekonomi ya, teknologi, ilmu pengetahuan iptek kita masih tertinggal oleh negara maju karena masih mempersoalkan, masih membutuhkan pendidikan karakter kebangsaannya. Karena belum sepenuhnya mungkin terarti dalam generasi mudanya, dalam organ negaranya. Sementara kalau negara maju sudah paham lah, inilah karakter bangsa saya. Itu ya. Jadi walaupun negara maju, Amerika tetap ya memerlukan pendidikan kewarganegaraan yang kita sedikit adopsi dan apalagi kita ya negara yang sama-sama budaya ditambah kita masih negara yang berkembang. Nah, untuk apa ada pendidikan kewarganegaraan ya? Saya ulangi ya. Tujuan utama dari pendidikan kewarganegaraan adalah to be good citizenship ya. Atau membentuk warga negara yang baik. Ya, yang bagaimana warga negara yang baik itu? Warga negara yang baik adalah warga negara yang mampu, sadar, yang memahami, mengimplementasikan ya, hak dan kewajiban. Ya. Jadi sebagai warga negara secara dasar kita ini punya hak dan kewajiban. Kalau kita belum sadar ya, yang mana hak kita, yang mana kewajiban kita, kita belum dianggap yang baik ya sebagai warga negara. Inilah akan kita pahami bersama ya. Lalu kenapa ada harus dibentuk, harus didik dalam ranah pendidikan ya? Nah kan dalam kultur budaya, dalam konsep warga negara ya, ini ada seorang tokoh dari Amerika Serikat namanya Blue Diamond itu mengkategorikan ada 3 tipe warga negara ya di sini saya sudah juga tuliskan ya. Ada yang pertama ada tipe warga negara yang disebut dengan stone citizen, keras seperti batu, tidak bisa ngapa-ngapain kan, harus dimartil batu itu kalau mau jadi tidak mau menerima pendapat, tidak mau dididik, ya diarahkan. Nah kita sejauh mana posisi kita di mana nih sebagai warga negara ya, tipe-tipe menurut Blue Diamond ini. Yang kedua seperti Spong citizen, ini tipe warga negara yang memang tidak sekeras batu, tapi kalau Spong itu dianggap seperti benda yang empuk ya, busa empuk gitu ya, yang kalau diisi air itu kan mudah masuk air, tapi kalau bisa dipencet airnya bisa ini lagi kan gitu. Jadi mudah menerima masukan, tapi juga mudah untuk keluar lagi gitu kan, mungkin masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mudah untuk terpengaruh oleh arus misalnya gitu kan. Jadi tidak punya pendirian.
Nah, yang diharapkan dari tipe warga negara adalah yang ketiga yang disebut dengan generator citizen. Ini warga negara yang bukan hanya dia aktif, ya, dia energik, sudah menjadi mungkin sudah menjadi smart good citizen, ya. Dia juga bermanfaat untuk orang lain, untuk warga negara lain, untuk orang lain, untuk masyarakat lain. Itu yang kita harapkan, ya, bagaimana yang bisa menggerakkan, ya, generator itu yang bisa menghidupkan, bermanfaat, ya. Oke, itu ya secara konsep bahwa menjadikan kewarganegaraan itu diperlukan ya dalam rangka yang membentuk warga negara yang baik, ya, yang sadar akan hak dan kewajibannya, agar kita tidak menjadi warga negara yang keras seperti batu, ya, atau seperti sepong. Berharap kita menjadi generator citizen. Oke, itu yang kedua. Yang berikutnya kita akan lihat ini beberapa studi banding, ya, konsep-konsep kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan di berbagai belahan dunia, ya. Ada yang memang seperti di Amerika, di Inggris, ya. Di Inggris disebutnya citizenship education, di Amerika civic education, di kita pendidikan kewarganegaraan. Ada yang juga memang di sini seperti halnya di New Zealand ini masuk ke disatukan dengan mata pelajaran IPS, ya, Social Studies. Bahkan saya sebutkan tadi, ya, di negara-negara yang relatif sudah sangat maju, yang sudah jelas karakter kebangsaannya, mereka tidak lagi, ya, mungkin sudah diserapkan ataupun diintegrasikan ke dalam ilmu-ilmu yang lainnya, termasuk dalam ilmu-ilmu alam, ya, bukan hanya ilmu sosial. Setiap guru, setiap dosen itu mereka selain menanamkan ilmu, juga menanamkan nilai-nilai karakter kebangsaannya, nilai-nilai kewarganegaraannya, ya, gitu. Karena mereka sudah paham, sadar betul, ya. Dan kita memang kategorinya yang memang mandiri, ya. Kita dipisahkan dari ilmu-ilmu yang lainnya. Oke, ini boleh bisa Anda baca, ya, karena sudah saya upload juga, ya. Nah, ini salah satu permasalahan yang mungkin akan menjadi tugas individu nanti, ya. Anda boleh baca saja, ya, tentang bagaimana kita memang pengaruh dari adanya penjajahan yang memang sangat mendiskriminasi, gitu kan, maka menjadikan kelas pribumi, ya, sebagai kelas yang terakhir, gitu kan, kelas ketiga. Ketika kita menjadi negara yang merdeka, ya, kita harus diulang lagi, ya, proses kewarganegaraannya. Dan nanti Anda boleh baca kalau ini, ya. Nah, ini salah satu perkembangan kurikulum pendidikan, ya, di Indonesia. Ini kan sebenarnya yang membawa konsep civics, ya. Walaupun kita merdeka tahun 45, tapi konsep-konsep kewarganegaraan secara keilmuan kita baru muncul tahun 60 akhir 70-an awal, ya. Dan kebetulan yang membawa konsep civics ke Indonesia dari Amerika itu adalah seorang tokoh Tasik, ya. Itu juga guru saya di UPI, di KIP Bandung, namanya Profesor Numan Somantri, dan juga mantan rektor Unsil, ya, pernah menjadi rektor Unsil 10 tahun yang lalu lah kurang lebih. Jadi ini mulai berkembang tahun 60-an, ya, dari ada pendidikan moral Pancasila, ada PKN, bahkan dulu ada SIPIK, ya, tahun 60-an. Pernah menjadi PKN, dan PKN dia menjadi sekarang PPKN lagi, ya, dan imbasnya di perguruan tinggi itu sebenarnya bagaimana itu sudah menjadi pemisahan, ya, antara mata kuliah pendidikan Pancasila dengan pendidikan kewarganegaraan, ya. Oke, itu kurang lebih salah satu dinamika historisnya, ya, bahwa memang, nah, ini secara politis terkadang, ya, memang pendidikan kewarganegaraan ini tidak bisa lepas dari adanya intervensi, ya, corak kepentingan politik, ya, setiap rejim. Apalagi awalnya pun kan PKN ini dipengaruhi oleh
pidato kenegaraan Soekarno ya tentang nation character building. Ini tahun sebelum adanya kurikulum yang resmi ya. Orde Baru ini sangat terasa ya. Karena mata kuliah kita ini dianggap sebagai kewiraan ya. Mungkin sekarang kalau Anda pernah ikut bela negara ya, PBN, dianggap ya sebagai mata kuliah plat merah gitu kan. Mata kuliah yang dianggap sebagai tangan kanan kekuatan pemerintah. Kalau sekarang kan relatif dosen PKN ya, saya tidak serta-merta seperti halnya kampanye pemerintah gitu kan. Tapi sudah memberikan ranah-ranah yang cukup kritis ya. Karena dalam konteks negara kan bukan hanya pemerintah ya, warga negara, bukan hanya penguasa. Sekalipun penguasa misalnya punya kewenangan, tapi kalau misalnya melenceng dari nilai-nilai dasar ya, Pancasila, Undang-Undang 45 itu tetap harus kita kritisi ya. Karena sekarang ya kita bukan lagi zaman Orde Baru ya. Kurikulum kita ini lebih memberikan sebuah ranah akademik yang lebih luas ya. Oke, yang lainnya boleh Anda baca ya. Nah, ini juga tentang bagaimana ya bahwa salah satu tantangan terbesar PKN ya, mungkin berbeda dengan ilmu-ilmu yang mata kuliah yang lainnya karena terkadang kita negara yang memiliki undang-undang dasar, memiliki konstitusi ya, yang sudah diuji cobakan beberapa kali masa periode konstitusi yang sedikit banyaknya itu mempengaruhi ya tentang bagaimana pendidikan khususnya pendidikan kewarganegaraan ya. Jadi pembentukan karakter warga negara sebenarnya ditentukan juga oleh karakter undang-undang dasarnya. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles di sini ya. Jadi profil ya warga negara itu akan berbeda jika memang berbeda pula konstitusinya. Contohnya begini, ketika kita dulu menggunakan undang-undang dasar yang belum diamandemen di era Orde Lama, Orde Baru, dan kita hidup di era undang-undang dasar yang diamandemen di era reformasi, tentunya profil karakter ya, yang akan berbeda ya. Jadi cetakan mungkin generasi di Orde Baru, Orde Lama ya dengan Anda nanti akan berbeda karena apa kelihatan gitu tentang bagaimana profil warga negaranya. Nah, kemudian kita akan lihat pula ya bahwa nah generasi Anda mungkin saya kita ya yang sekarang ya sedang berjuang membangun negara ini ya, akan dilihat ya. Nanti ini untuk menyiapkan katakanlah tantangannya adalah untuk masa depannya kita lihat 20 tahun lagi kita akan memasuki ulang tahun kita yang ke-40 yang ke-100 ya tahun 2045. Kalaupun ini akan tercapai ya bagaimana nanti akan mengalami bonus demografi ya gitu ya. Secara kuantitas bagaimana pertumbuhan penduduk yang sekian makin banyak dan apakah berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusianya gitu. Bahkan kalau kita kurang hati-hati dalam mengelola negara ya, dalam menentukan masa depan kita hari ini, ya mungkin kita bisa jadi ya, bukan berarti kita ini pesimis ya atau skeptis. Tapi kalau kita kurang bisa mengelola negara kita, mungkin kita tidak akan bisa mencapai usia kita yang ke-100, usia negara kita yang ke-100. Itu banyak negara yang gagal bangkrut ya karena tidak bisa mengelola negaranya. Saya harapkan kita bukan hanya mencapai usia yang ke-100 tapi juga akan melahirkan tantangan yang bisa diatasi gitu ya. Bonus demografi itu bukan sebatas kuantitas penduduk, tapi juga kualitas masyarakat yang unggul gitu kan. Itu yang ditumpukan kepada generasi Anda ya di hari ini ya. Kita lihat bahwa kalau lihat pidato-pidato Soeharto ya tahun 90-an tentang analisis 2020 itu sangat luar biasa gitu kan. Terasa dampaknya kalau kurang hati-hati. Mungkin krisis ekonomi yang sekarang melanda kita sudah ada dianalisis ya oleh tokoh-tokoh para negarawan di tahun 90-an. Nah, termasuk kita pun akan menganalisis nanti tahun 2045 ini akan seperti apa.
Nah, kalau kita seperti ini terus tidak bisa mengolah, maka akan melahirkan sebuah mungkin keadaan yang tidak lebih baik daripada hari ini. Dan harapannya Anda ya kita bisa menjadi salah satu generasi yang bisa ya mencapai kebaikan di masa yang akan datang ya. Nah, inilah salah satu kesimpulan ya dalam bab 1 ini. Nanti juga mungkin akan saya integrasikan dengan tugas-tugas individu ya untuk analisis tentang dinamika tantangan di PKN ya, bahwa memang secara konseptual, secara normatif bahwa ini adalah bagaimana ya keluarga negaraan ini adalah segala hal yang berhubungan antara negara dan warga negara ya, atau hubungan sesama warga negara ya. Secara yuridis ini dimaksudkan atau bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki rasa kebangsaan yang tadi ya dan cinta tanah air. Secara terminologis adalah sebagai program pendidikan yang berintikan demokrasi politik ya, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya. Pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah ya, masyarakat dan orang tua. Nah, makanya nanti saya harapkan Anda selain memahami konsep-konsep secara teori ya, karena akan menyangkut secara kehidupan yang lebih kontekstual, Anda menjadi orang yang bisa update informasi ya, agar setiap tema-tema yang akan menjadi tugas kelompok Anda itu bisa menarik ya untuk didiskusikan ya, yang menantang daya kritis Anda sebagai mahasiswa ya. Mereka sekarang sumber-sumbernya sudah sangat banyak ya, di media-media online, bahkan di media-media sosial juga itu sangat banyak hal yang tadi ya. Jadi watak karakter yang diharapkan adalah menjadi warga negara yang cerdas ya, smart good citizen ya, tadi yang sudah saya sampaikan ya, yang sebagai mungkin gambaran profil warga negara yang bisa anggap sebagai generator citizen tadi ya. Oke, jadi memang tadi ya sesuai bagaimana ya kita menjadi negara ya, warga negara yang bisa bebas merdeka ya, sesuai dengan Undang-Undang 45 dan norma dasar yang lainnya. Dan harapannya pun ya kita pun pemerintahan pun bisa sejalan dengan apa yang dicita-citakan ya. Karena kita kewajiban kita juga untuk memperingatkan pemerintah, penguasa yang agar tidak berlaku sewenang-wenang ya dengan kemampuan kita sebagai warga negara. Oke, itu ya. Yang lainnya saya kira Anda bisa dibaca ya, karena hal-hal yang lebih spesifik lagi, tema-tema yang akan kita diskusikan akan kita lalui di beberapa pertemuan yang akan datang. Sekian ya untuk pertemuan pertama di tatap muka ini. Bab 1. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.